Omongan apa sih yang paling bikin sakit hati dari temen? Menurut gue sendiri nggak ada sih, karena ya Queen orangnya nggak mau ambil pusing. Mau orang ngomongin dari A sampai Z juga, selagi Queen nyaman-nyaman aja ya bodo amat gitu. Kalau lu ngomongin gue kayak begitu berarti lu sendiri yang ada masalah dalam diri lu sendiri gitu. Lu urusin aja hidup lu gitu loh. Ngapain ngurusin hidup orang lain gitu? Berarti kan hidup lu nggak asik kalau lu ngurusin hidup orang lain. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Hai Queen. Terus kamu gimana sih orangnya, boleh ceritain nggak? Queen sendiri sih ya, kalau menurut Queen itu ya orangnya simple gitu, nggak mau ribet dalam segala hal, apapun itu pokoknya nggak mau ribet aja, intinya harus simple gitu. Menurut kamu yang ribet tuh apaan sih emang? Ya semisalnya kayak mau keluar rumah aja gitu kan, kalau Queen pribadi sih lebih senang yang pakaiannya tuh yang simple aja gitu, yang apa adanya aja gitu. Terus kalau misalnya terutama ke mall gitu ya, kalau mungkin beberapa orang lebih memperhatikan penampilannya saat ke mall, kalau Queen mah enggak gitu, simple aja gitu. Oke, itu kan masalah penampilan. Kalau masalah sifat, kamu orangnya gimana sih? Kalau sifat susah sih ya ngelihat diri sendiri itu. Jadi kalau sifat sih tergantung orang sendiri sih yang nilai gimana. Kalau kata teman-teman kamu gimana? Gimana ya? Sejauh ini selama ini sih teman-teman banyak yang bilang kalau Queen tuh ya orangnya nyantai, ya humble gitu. Oke. Terus nih Queen, kan kamu sekarang jadi model populer nih, kemarin ikut Miss Pop ya? Yes. Terus gimana sih kesan-kesannya ikut Miss Populer kemarin? Happy sih, maksudnya banyak pengalaman yang didapat gitu, banyak ketemu orang-orang baru, terus ilmunya makin bertambah, dan yang pastinya dari Populer tuh banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sebelumnya kamu udah pernah jadi model? Belum pernah sih, jadi di Populer nih benar-benar baru pertama kali. Sebelum jadi model, kamu kesibukannya apa? Sebelum ikut Populer paling kayak photoshoot, tetap udah ikut-ikut photoshoot, cuman itu masih belajar gitu, dan masuknya Queen ke Populer itu makin mengasah lagi kemampuan Queen gitu. You don't have to wake up yet. Terus nih, selama photoshoot, kamu pernah mengalami hal yang mengesankan nggak? Entah itu terlalu nyebelin atau memang mengesankan karena bikin happy banget? Biasa-biasa aja sih, karena ya selama kita ngejalaninnya enjoy, semua itu akan berkesan dengan baik gitu. Kalau kesan tidak baiknya ya itu tergantung masing-masing gitu menanggapinya. Biasanya kamu photoshootnya apa sih? Lebih ke casual atau paling seksi ya paling bikini. Kalau nude nggak pernah dan nggak mau juga. Jadi kamu nggak pernah mau terima nude nih? Enggak. Pandangan kamu terhadap nude photoshoot gimana? Ya kalau misalnya nude, memang dia waktu photoshoot itu dilakukan hanya ada paling kita sama fotografer doang. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh
si fotografer itu akan menggunakan foto kita tuh seperti apa nantinya gitu. Dan itu ya dalam setiap dalam hidup itu pasti kan ada privacy. Kalau kita udah ngelakuin kayak gitu, hidup itu kayaknya udah nggak ada privasinya lagi. Oke. Terus nih, kamu kan suka foto-foto, berarti paling seksi itu bikini ya? Iya. Apa sih pandangan teman-teman kamu tentang karir kamu sebagai model? Ya pastinya tanda kutip ya. Cuman yang namanya bodo amat gitu loh. Kita kan hidup bukan karena omongan orang gitu. Jadi kita ngejalaninnya ya karena diri sendiri, bukan karena orang lain. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go in front. Berarti pernah nih punya pengalaman temen yang toksik? Pastinya banyak banget pasti. Lebih banyak yang toksik atau lebih banyak yang real? Toxic sih, itu udah pasti. Pengalaman temenan toksik kamu yang paling nyakitin? Jadi dulu aku tuh punya teman ya, kita tuh deketnya ibaratnya udah kayak saudara. Tapi kalau Queen bisa ngelakuin sesuatu yang dia nggak bisa lakuin gitu, dia tuh kayak, ngapain sih lu kayak gitu-gitu, buat apa gini. Lah, emang kenapa? Kan itu kemauan aku dan aku kan nggak ngerugiin kamu gitu loh. Pokoknya jatuhnya ujungnya toksik gitu kan. Ngapain juga, ya oke kita temenan gitu, ya harusnya ngedukung gitu kan. Lama kelamaan setiap apa yang kita punya, apa yang kita gapai, apa yang kita lakukan, itu semuanya dikritik sama dia. Dan ya gak nyaman kan kalau kayak gitu. Masih temenan sekarang? Enggak. Oke. Single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wait. Kalau tadi kan kita ngomongin temen, kalau pasangan gimana? Ada yang toxic nggak? Toxic relationship yang paling toxic menurut kamu? Pengalamannya kayak gimana? Nggak pernah sih, karena udah terakhir pacaran itu Queen 2018, sampai sekarang tuh belum pernah pacaran lagi karena trauma aja gitu. Trauma kenapa tuh? Trauma ya disakitin gitu loh, ditinggalin gitu, terus kayak kita tuh udah berjuang, udah berkorban, tapi disisiain gitu aja. Jadi ya udahlah, ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang segalanya hanya untuk suatu hubungan yang nggak penting. Jadi Queen belum ada rencana nih buat cari cowok lagi sekarang? Kayaknya belum sih. Terus cara kamu move on dari yang last relationship gimana tuh? Dari pemikiran sendiri sih, karena mikirnya buat apa gitu loh, bukannya sombong ya, namanya manusia gitu loh. Buat apa kita memikirkan hal-hal yang nggak penting dan buat kita tuh stuck di situ doang, nggak bisa maju gitu loh. Itu kan akan menghambat segalanya yang harusnya kita bisa bangkit, bisa sukses hanya karena masalah yang nggak penting gitu loh. Kita jadi mindset ya? Iya, mindset, lebih ke mindset. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Oke. Tapi nih kalau misalnya suatu hari nanti kamu memutuskan untuk pacaran, tipe laki-laki seperti apa sih yang mau kamu cari? Gak muluk-muluk sih ya. Mungkin karena selama ini gak pacaran bukan berarti gak pernah deket sama cowok gitu. Pernah deket, cuman sejauh ini belum ada yang benar-benar bisa buat Queen itu benar-benar nyaman gitu loh. Emang gimana cara bikin kamu nyaman? Gak ngerti juga ya. Kadang kan kita kalau Queen pribadi sih, kalau misalnya mau menjalin hubungan itu kadang nggak mandang fisik, paling mandang dompet ya, kalau itu penting ya, penting banget gitu secara cewek gitu loh kan. Paling kalau misalnya dia bisa buat
Queen nyaman gitu, kita kan nggak tahu hati gitu loh. Ya namanya cinta itu benar-benar buta gitu. Jadi walaupun fisiknya bagaimanapun, mau orang ngomong dia bla 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 bla, tapi kalau kita udah nyaman, hati kita benar-benar udah gemetar gitu gara-gara kelakuan dia, sifat dia gitu, ya udah pasti enak gitu kalau Queen pribadi ya. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Oke, kita ngomongin dompet sekarang. Menurut kamu, cowok itu at least punya income berapa sebulan sebagai pacar? Gini ya, kalau misalnya income gitu ya, mungkin beberapa laki-laki punya income yang kalau dibilang tuh sebulan tuh bisa mau ratusan atau bahkan ada yang miliaran gitu. Tapi kalau dia nggak royal sama pasangannya itu juga percuma gitu. Mending dia tuh ada secukupnya tapi dia tuh royal gitu. All day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. Royal itu didefinisikan dengan nominal atau sebenarnya boleh berapa aja, yang penting berbagi? Yang penting kecukupan. Apakah itu berarti kamu lebih baik ditraktir pecel lele daripada dapet yang tajir tapi pelit? Kalau pengalaman pribadi sih ya, selalu pernah dekat sama cowok yang tajir mampus tapi itu pelit banget deh. Sama aja, mendingan kita dapat orang yang bener-bener berusaha memenuhi kebutuhan kita walaupun kita tahu dia tuh pas-pasan sebenarnya. Yang paling tajir ini, kalau boleh tahu pelitnya kayak gimana sih? Salah satu pengalaman kamu sama dia yang bikin kamu gila, ada orang pelit banget. Jadi dia tuh ngomongnya tuh dia punya ini, punya itu. Terus kalau misalnya mau belanja dia tuh nggak pernah pakai barang-barang lokal, selalunya yang branded gitu. Emang sih penampilannya dari ujung kaki sampai ujung kepala kalau bisa dibilang branded semua. Tapi kok giliran jalan sama dia pengen sesuatu gitu kan, aku pengen dong ini, ntar aja ya, aku nggak biasa beli di sini gitu loh. Terus mau beli di mana? Udah ntar aku ajak. Dan itu sampai kapanpun nggak akan kewujud. Kenapa? Ya emang dasarnya dia pelit gitu. Oh, jadi cuma ngomong doang? Ngomong doang, iya ngomong doang. Tapi emang realitanya dia tuh kaya. Cuman ya itu mungkin karena terlalu kaya dan terlalu memikirkan gaya hidup untuk diri sendiri bisa, untuk orang lain. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. Oke. Terus nih, kesibukan kamu, kita pindah lagi ya, ngomongin diri kamu sendiri. Kesibukan kamu sekarang apa aja? Paling kayak photoshoot doang sih. Belakang ini kayak lebih sering casting kayak ke apa, produser film gitu. Usia kamu sekarang berapa sih? 21. Oh, masih muda banget dong. Terus kedepannya rencana kamu apa? Pengen punya pengalaman yang lebih lagi gitu. Jadi pengen nyari sesuatu yang benar-benar di sini nih aku pas gitu. Jadi walaupun Queen ikut casting sinetron atau film gitu, bukan berarti Queen akan stuck di situ aja gitu. Tergantung, kalau Queennya nyaman, Queen akan berkecimpung di dunia itu. Tapi kalau misalnya Queen nggak nyaman, Queen akan cari hal yang baru lagi gitu. Yang benar-benar buat Queen, oh iya ini aku bakalan panjang nih di sini gitu.
Oke, yang terakhir, Queen punya pesan-pesan nggak buat couple di rumah? Satu sih untuk siklus pertemanan. Kalau kalian punya teman yang toksik, mending jauhin deh. Apalagi banyak gitu ya. Mending punya teman satu atau dua atau beberapa berkualitas. Yang penting berkualitas daripada banyak tapi toksik, karena itu akan menghambat dan mengganggu kehidupan kalian. Oke, Queen, thank you very much. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go